Selamat pagi Pak Denny dan teman-teman yang terkasih. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang katekese berhadapan dengan konteks budaya kontemporer. Untuk itu, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Katerina Wulandari Yunikasari dan teman saya Revalina Christine Bruginting dengan NPM 233210. Saya Alfonsius Prastanto, NPM saya 213292. Di sini saya akan menjelaskan tentang katekese dalam situasi pluralisme dan kompleksitas. Apa itu budaya kontemporer? Budaya kontemporer merupakan suatu realitas yang sangat kompleks, yang dimana disebabkan akibat fenomena globalisasi dan pemakaian sarana-sarana komunikasi secara masif yang telah meningkatkan hubungan-hubungan dan saling ketergantungan antara persoalan-persoalan dan bagian-bagian yang pada masa lalu bisa dipertimbangkan secara terpisah dan sekarang sebaliknya menuntut suatu pendekatan integratif. Sesungguhnya dalam dunia sekarang ini bisa disatukan bersama-sama dan secara terus-menerus kemajuan pengetahuan dan tren-tren budaya, globalisasi dari model-model kehidupan, dan pengkondisian sistem-sistem ekonomi, politik, keanggotaan etis dan religius, persoalan-persoalan sosial yang lama dan baru dengan menimbulkan situasi konkret yang beraneka dan berubah-ubah. Realitas ini yang sangat heterogen dan berubah-ubah baik ditinjau dari sudut pandang sosio-budaya maupun religius. Suatu kondisi seperti itu semakin mewajibkan untuk mengambil perspektif sinodal sebagai metodologi yang koheren dengan program yang harus dilaksanakan oleh komunitas. Itu adalah perjalanan bersama yang dihadapkan berbagai kehadiran dan peran bertemu. Suatu evangelisasi bisa dilaksanakan dengan cara yang lebih partisipatif. Kita akan melihat dari sisi religius, berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ditimbulkan suatu budaya tertentu. Reaksi pertama yang dapat muncul adalah merasa kacau dan bingung, tidak mampu menghadapi dan mengevaluasi fenomena-fenomena yang mendasarinya. Hal ini tidak boleh membiarkan komunitas Kristiani bersikap tidak peduli, yang dipanggil tidak hanya mewartakan Injil kepada orang yang tidak mengenalnya, tetapi juga membantu anak-anaknya untuk menyadari iman mereka sendiri. Nilai yang diakui budaya masa kini untuk kebebasan terkait dengan pilihan iman pribadi dapat dipahami sebagai kesempatan berharga untuk kesetiaan pada Tuhan agar menjadi tindakan pribadi yang mendalam dan tanpa pamrih. Untuk itu, menjadi jelas bahwa hubungan mendalam yang harus dimiliki oleh katekese dengan evangelisasi. Evangelisasi sendiri membentuk dalam diri orang-orang Kristiani suatu identitas yang jelas dan pasti, mampu dengan tenang berdialog dengan dunia dengan memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan Kristiani dengan lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Dari sudut pandang sosio-budaya, tidak dapat disangkal bahwa
proses-proses komunikasi massa telah mengalami suatu percepatan yang sangat pesat dan telah menyumbang tidak sedikit dalam menghasilkan metalitas global. Di satu sisi ini, segera memberi kepada semua orang kesempatan merasa sebagai anggota dari keluarga besar manusia dengan berbagai program-program dan sumber-sumber daya, dan di sisi lain menguasai dan menyeragamkan yang berakhir dengan membuat orang-orang menjadi korban dari suatu kekuatan yang sering kali anonim. Di samping itu juga kita sedang hidup dalam masyarakat berbasis informasi yang menyerbu kita tanpa pandang bulu, dengan data semua diperlakukan sama pentingnya dan mengarahkan kedangkalan luar biasa di bidang diskresi moral. Untuk menanggapi ini, kita perlu memberikan pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis dan mendorong pengembangan nilai-nilai moral yang dewasa. Selanjutnya, kita akan melihat dari konteks perkotaan. Di kota-kota modern, dibandingkan dengan budaya-budaya pedesaan atau situasi perkotaan sebelumnya, model-model budaya seringkali dihasilkan oleh institusi-institusi yang lain, bukan lagi dari komunitas Kristiani dengan bahasa-bahasa, simbol-simbol, pesan-pesan, dan paradigma-paradigma baru yang mengajukan pendekatan-pendekatan baru akan kehidupan. Pendekatan-pendekatan yang seringkali berlawanan dengan Injil Yesus. Ini tidak berarti bahwa dalam kehidupan kota tidak terdapat rasa perasaan religius, walaupun itu diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, yang karena itu harus ditemukan dalam dan dihargai. Gereja juga dipanggil untuk menempatkan diri dengan rendah hati dan keberanian di atas jejak-jejak kehadiran Allah. Dan untuk itu, melihat ke kota-kota kita dengan pandangan kontemplatif, pandangan iman yang melihat Allah berdiam di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan, lapangan-lapangan mereka, dengan menjadi berhadapan dengan keraguan-keraguan yang kontradiksi hidup sosial. Jika kehidupan perkotaan bagi banyak orang dapat menjadi kesempatan khususnya bagi keterbukaan terhadap perspektif baru untuk berbagi persaudaraan dan aktualisasi hidup mereka sendiri. Demikian juga kehidupan perkotaan bisa berubah-ubah menjadi ruang di mana berbagai kategori sosial mengakhiri hidup berdampingan dengan saling mengabaikan atau meremehkan satu sama lain. Inilah kesempatan untuk merencanakan kembali dengan cara kreatif suatu katekese yang berinspirasi pada katekomenat yang mampu memberikan konteks komunitas iman yang di dalamnya dengan mengatasi anonimitas nilai setiap orang diakui semua orang diberi minyak balsam iman Paskah untuk meringankan luka-luka. Dalam konteks proses katekese, orang dapat membayangkan ruang-ruang doa dan persekutuan yang berciri inovatif dan lebih menarik serta penuh arti bagi para warga kota. Misalnya dengan membuat simbol-simbol dan cerita-cerita yang membangun kembali rasa menjadi bagian dari komunitas
yang di dalam kota dapat dengan mudah hilang. Suatu katekese desa dengan inspirasi katekemenal dapat mengubah paroki menjadi komunitas dari komunitas-komunitas yang dengan mengalami suatu kedekatan persaudaraan, menyatakan keibuan gereja dan memberikan kesaksian nyata akan belas kasih dan kelembutan hati dan budi yang menghasilkan arah dan arti bagi kehidupan kita sendiri. Konteks pedesaan. Budaya pedesaan lebih tangkap melestarikan nilai-nilai yang tidak didukung dalam masyarakat konsumeristis sekarang ini. Misalnya, kesederhanaan dan keugaharian dalam gaya hidup, keramahan dan solidaritas dalam relasi-relasi sosial, makna kerja dan pesta, perlindungan ciptaan yang merupakan suatu jalur yang sudah terbuka untuk pewartaan Injil. Pada zaman kita, kedekatan ini harus ditegaskan lagi dan diperbarui kembali untuk membantu komunitas-komunitas dari dunia pedesaan agar mengarahkan diri berhadapan dengan perubahan-perubahan yang berisiko menghancurkan identitas dan nilai-nilai mereka. Dalam Mazmur bab 19 ayat 1-7 kita dapat melihat bumi adalah ruang yang memungkinkan untuk mengalami Allah, tempat di mana Dia menyatakan dirinya di bumi yang bukan merupakan hasil sebuah kebetulan tetapi adalah anugerah kasih-Nya. Terdapat dalam Kejadian ayat 1-2. Sang Pencipta membiarkan kedekatan penyelenggaraan dan perhatiannya memancar kepada semua makhluk hidup, khususnya keluarga manusia. Yesus sendiri bertolak dan pergantian musim-musim dan peristiwa-peristiwa dalam dunia pertanian telah mengambil beberapa dan perumpamaannya dan ajaran-ajarannya yang paling indah. Dengan bertolak dari ciptaan untuk mencapai Sang Pencipta, komunitas Kristiani selalu menemukan jalan-jalan untuk pewartaan dan katekes yang bijaksana untuk memulai kembali dengan cara baru. Budaya-budaya tradisional kota. Gereja selalu menegaskan kembali keharusan untuk memberikan perhatian khusus kepada kekhasan lokal dan keragaman budaya yang berisiko menjadi kompromistis terhadap proses-proses ekonomi finansial dunia. Kesalehan umat. Kesalehan umat merupakan spiritualitas menjelma dalam kebudayaan rakyat jelata. Spiritualitas itu bukan tanpa isi, melainkan menemukan dan mengungkapkan isinya dengan cara simbol-simbol daripada dengan penalaran diskursif. Di beberapa komunitas Kristiani terdapat sebagai kekayaan berharga yang dimiliki oleh gereja, ungkapan-ungkapan khusus untuk mencari Allah dan hidup religius yang penuh dengan semangat dan niat murni, yang dapat disebut kesalehan rakyat, tetapi juga spiritualitas rakyat atau mistisme rakyat. Tempat suci dan ziarah. Dengan menemukan akar biblis dan makna antropologis dari perjalanan dan dengan mengikuti jejak-jejak perziarahan suci, komunitas Kristiani akan tahu melaksanakan ziarah sebagai sarana subur untuk pewartaan dan pertumbuhan dalam iman. Kunjungan ke tempat suci merupakan suatu ungkapan khusus spiritualitas umat. Tempat-tempat suci yang memiliki dalam gereja suatu nilai simbolis agung dan masih dipahami sebagai ruang-ruang sakral kemana para peziarah pergi untuk menemukan satu momen untuk berhenti sejenak. Pelayanan pastoral, tempat-tempat suci merupakan kesempatan yang menguntungkan untuk pewartaan dan katekes yang dihubungkan kepada kegiatan, kepada pesan khusus, kepada karisma yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya dan telah diakui gereja, dan kepada warisan amat kaya dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan di sana. Terkait dengan pelayanan pastoral tempat-tempat suci adalah seperti pengalaman ziarah yang sungguh memiliki nilai yang tinggi. Sesungguhnya keputusan untuk pergi ke tempat suci sudah merupakan suatu pengakuan iman.